Ya Kang, eh, cerita ataupun sejarah yang diwariskan oleh Mbah Harjo Kentelor terhadap putranya yang termasuk jenengan ya, itu artinya eh, kalau Akang sendiri kan tidak mengalami dengan zaman itu, berarti semua cerita dari awal sampai di detik-detik ini ya, itu berarti adalah cerita yang diwariskan oleh Mbah Harjo terhadap Akang gitu ya. Betul sekali. Terus berkaitan dengan orang-orang yang mengaku dengan Supriyadi, kan itu banyak kan Iya. mengaku Supriyadi masih hidup dan saya orangnya. Iya. Kan ini kan masih banyak apa ya, pro kontra atau Iya. persepsi yang berbeda di dalam Iya. masyarakat luas. Itu seperti apa itu sebetulnya Kang? Ya, gini. Jadi selain ada warisan kronologi perjuangan Mbah Harjo yang bisa saya untuk menjawab pertanyaan sampean, suatu contoh Mbah Harjo sendiri itu mempunyai tugas atau yang dinamakan pangkat ya. Mbah Harjo itu adalah intelijen negara. Intelijen negara yang dipilih oleh Bung Karno dari Persatuan Seribu Sesepuh. Mbah Harjo itu selain intelijen, Mbah Harjo itu salah satu dari persatuan seluruh Indonesia Seribu Sesepuh. Salah satunya di sini Mbah Harjo itu yang menjadi intelijen yang dipilih oleh Bung Karno. Ya, begini. Mbah Harjo ini menjadi intelijen tidak didata atau didaftar gitu ya, atau dikasih seragam gitu ya, sampai Mbah Harjo itu bertugas itu mulai zaman Belanda menyamar sebagai seorang seniman, sampai zaman Jepang juga ikut berperang dengan Pak Supriyadi. Tapi Mbah Harjo itu tidak memakai seragam, walaupun jadi tentara AYU, Mbah Harjo tidak pakai seragam. Bahkan Mbah Harjo itu berpakaian celana kolor. Kolor itu nggak pakai baju. Jadi untuk menyembunyikan status beliau gitu loh. Terus begini, itu satu contoh Mbah Harjo. Jadi Mbah Harjo itu sampai akhir hayatnya tidak punya catatan bahwa itu Mbah Harjo itu atau piagam itu Mbah Harjo itu seorang intelijen atau pejuang peta, itu enggak punya Mbah Harjo itu sampai akhir hayatnya. Semasa hidup Mbah Harjo itu memberi pemahaman saya atau mewarisi sejarah perjuangan itu begini. Supriyadi itu adalah nama kata sandi yang zaman Jepang yang dipakai oleh Komandan Priambodo dan teman-teman seperjuangannya dijadikan nama Regu Pejuang Peta. Jadi nama grup pejuang itu semua Supriyadi, grupnya Supriyadi, semua namanya Supriyadi, untuk melabui para penjajah, untuk menyelamatkan komandannya tersebut. Jadi yang saat ini yang sampai tanyakan banyak bermunculan Supriyadi, itu tidak salah, itu bisa jadi pejuang peta grupnya Pak Supriyadi. Nah itu di dalamnya itu. Dan Mbah Harjo itu ya persatuan dari seribu sesepuh. Mbah Harjo itu juga Supriyadi karena bergabung di Regu Pejuang Peta tersebut. Satu contoh dari orang tua saya dulu seperti itu. Ya kan, Mbah Harjo itu meninggal di umur berapa? Mbah Harjo itu meninggal kalau menurut pengakuan kelahiran dari Mbah Harjo tersebut, lahirnya pada tahun 1820. Kurang lebihnya kalau saya hitung itu Mbah Harjo tidak ada itu berusia 215. Di umur 215. Umur 215 tahun meninggalnya. Dan termasuk yang menemukan situs. Ya begini.
Mbah Harjo itu penemu situs Desa Gadungan atau Candi Waringin Branjang. Kalau nama aslinya sebetulnya Kerajaan Peradaban Suku Kelang. Suku Kelang itu leluhurnya orang Majapahit tersebut. Jadi menurut Mbah Harjo begini, waktu zaman leluhur itu ada 3 suku. Jadi ada suku Kelang, itu suku pribumi, ada suku Kalang, itu dari Persia. Jadi Kalang dengan Kelang itu beda. Dengan suku Keling, jadi kalau dari Persia itu Begawan yang membawa ajaran Islam masuk ke tanah Jawa atau Indonesia. Kalau Keling itu tadi yang dibawa ya kurang lebihnya ya Hindu dan Buddha itu tadi. Tapi 3 suku tersebut berbaur, jadi ya dengan suku pribumi Kelang tersebut berbaur dan beranak pinak jadi beseran. Jadi menurut Mbah Harjo itu kalau suku pribumi itu sebetulnya orangnya itu tinggi besar dan berkulit bersih kayak Mbah Harjo tersebut. Saya diberitahu ya kulit kamu itu makanya ada merah-merahnya agak hitam itu dari gen dari India. Kelang itu tadi, Keling itu tadi. Orang Jawa sebetulnya pribumi itu bersih-bersih, orangnya tinggi besar. Kalau suku pribumi sendiri itu ya Kelang itu bukan Kalang. bukan Kalang, Kelang. Artinya berarti Mbah Harjo sendiri merupakan keturunan Majapahit asli. Justru sebelum Majapahit, keturunan sebelum orang Majapahit. Orang Majapahit tersebut dari suku Kelang tersebut. Seperti itu. Ya, jadi apa namanya? Kalau orang sekarang ya orang Indonesia sekarang atau suku Jawa ini, menurut saya sendiri, saya bertanya juga kepada Mbah Harjo, kenapa saya ini kok nggak tinggi besar, kalau kulit saya nggak bersih kayak Mbah Harjo? Karena diterangkan tadi ada gen keturunan campuran itu tadi, mungkin dari ibu saya, mungkin bisa begitu. Kenapa saya kok nggak, orang sekarang kok nggak tinggi besar, karena banyak kejadian di zaman penjajahan itu, zaman penjajahan Belanda 350 tahun, ada Jepang, itu bisa menurut Mbah Harjo itu bisa dikatakan kurang gizi gitu loh. Orangnya kecil-kecil gitu loh. Akang artinya apa ya namanya ya, apa dengan menangi penemuan candi. Enggak. Akang bersama Mbah Harjo, Bapak Akang ya, itu sekitar umur berapa tahun? Oh, lahir saya ya. Tahu Mbah Harjo. Saya kelahiran tahun 1981. Ya. Artinya masa hidup Mbah Harjo dari Akang sendiri berapa tahun? Ya, kalau saya sekarang kan umur 42. Ya, sampai saya kecil ya sama Mbah Harjo ya sekitar mungkin kurang lebihnya 35 tahun. Kalau kurang lebihnya ya, saya nggak pikir. Saya itu tahu Mbah Harjo saya semenjak saya bisa mengingat, umur saya sekitar 6 tahun 8 tahun saya betul-betul sudah mengingat tahu Mbah Harjo. Ya Mbah Harjo ya segitu itu. Ya enggak muda ya tetap segini ini. Saya juga penasaran, aku enggak berani tanya sama Mbah Harjo. Jadi tanya dengan mantri hutan sini. Kan waktu itu saya sudah diajak menemukan candi di sini. Jadi ada mantri hutan, saya ngomong-ngomong. Saya ini kok punya bapak sudah tua atau Pak Welas. Ya sampai melihat Mbah Harjo itu apa dulu masih muda. Saya jadi mandor, sekarang saya sudah tua, Mbah Harjo segitu itu kok. Itu memang Mbah Harjo itu ya kayak enggak gimana ya. Umurnya memang sudah banyak segitu-gitu aja, tampangnya Mbah Harjo enggak berubah. Gitu. Adakah sesuatu keajaiban ataupun di luar nalar ataupun ilmu yang dimiliki oleh Mbah Harjo semenjak Akang bersama Mbah Harjo? Ya, sebetulnya gini, awalnya Mbah Harjo itu keturunan dari suku Kelang, itu bagian pemimpin agama. Kalau dari Islam ya begawan gitu, tapi orang begawannya ilmu Jawa.
kawruhnya orang Jawa. Itu yang dinamakan apa namanya? Ajaran budi pekerti. Seperti itu. Kejawen. Nah, budi pekerti. Ajaran leluhur itu. Adakah ilmu-ilmu yang dimiliki Mbah Harjo, mungkin pernah kejadian Mbah Harjo tidak mempan ini, tidak mempan itu, atau melihat ini itu begitu? Iya, ada. Salah satunya apa itu, Kang? Ya Mbah Harjo itu berjuang kan selama itu karena kayak punya ilmu kebal, punya saiki angin, gitu, bisa menghilang penglemunan dan lain sebagainya. Satu contoh dan lain sebagainya ya untuk pengobatan, doa-doa juga doa untuk apa namanya, untuk keagamaan seperti doanya putu, doanya sholat, doanya makan, itu punya, tapi ya itu peninggalan leluhur asli pribumi. Kang, di waktu Mbah Harjo meninggal, ya, saya sempat mengutip cerita itu. Di waktu Mbah Harjo meninggal, terus dimakamkan bukan di tempat ini. Ya, benar. Disitulah ada suatu istilahnya mungkin keajaiban atau apa ya, saya kurang tidak mengerti dengan itu. Katanya itu dipindah, Mbah Harjo itu dipindah ke sini. Itu kronologinya kok sampai dipindah itu kenapa? Seperti ini. Nah, sebenarnya seperti ini. Mbah Harjo memang keturunan dari suku Kelang tersebut yang membuat kerajaan peradaban atau candi ini, candi Waringin Branjang Gunung Gedang ini. Jadi Mbah Harjo itu memang semasa hidupnya sudah berpesan, kalau nanti saya pulang ke alam saya minta dimakamkan di tempat kerajaan leluhur saya di sini. Karena walaupun saya nanti sudah pergi, itu hanyalah jasad saya saja, yang raga saya yang tidak kuat seperti itu toh. Akhirnya berkesan, Mbah Harjo itu berpesan terhadap saya, nanti kalau saya sudah tidak ada, tolong diuri-uri sejarah peradaban tersebut, tolong diuri-uri adatnya, tolong diuri-uri sejarah perjuangan saya, tolong diuri-uri seni budaya saya, tolong diuri-uri tali silaturahmi atau seduluran dengan generasi penerus seperti itu. Nah, terus Mbah Harjo itu begini, awalnya dimakamkan di kampung itu sebelumnya sudah berpesan di tempat ini tadi yang saya ceritakan. Kenapa kenapa dimakamkan di kampung? Berhubung istrinya Mbah Harjo itu ada 9, jadi anaknya banyak. Saya itu anak pertama dari istri nomor 9, anak pertama, istri terakhir. Jadi setelah Bapak Mbah Harjo itu meninggal dunia, itu diminta oleh kakak saya yang beda ibu untuk dimakamkan di samping makamnya ibunya, ibu saya yang punya kakak saya itu. Jadi kan saya kan anak yang itu paling muda, jadi nggak berani atau membantah kemauan kakak saya. Akhirnya dimakamkanlah di kampung. Setelah dimakam di kampung, 3 harinya masuk Mbah Harjo itu rohnya masuk ke raganya cucunya yang bernama Suwono. Itu pas selamatan di sini banyak orang. Suwono itu dimasuki Mbah Harjo yang lari dari tempat ini ke tempatnya Mbah Semar yang antar adik saya yang namanya Bejo Utomo ini. Akhirnya Bejo Utomo ini memberitahu saya bahwa bapak masuk dalam raganya Suwono seperti itu. Akhirnya saya datangi ke tempatnya Mbah Semar dengan muridnya yang namanya Mbah Sunari. Di sana saya tanyai Suwono yang sudah dirasuki Mbah Harjo, tanyai ada apa toh Pak, kok masuk dalam raganya cucumu atau cucunya raganya Suwono. Anu leso, aku harus keseneng awakmu, aku titip mbokmu yo, titip mbakyumu ginem yo le. Cuma seperti itu ngomongnya.
Terus sambil ngomong kalau pas 3 harinya Mbah Harjo itu di sini belum dikasih sesaji, walaupun selamatan sesaji dalam kamarnya itu biasanya kan karmanya Mbah Harjo semasa hidup itu ada kepala ayam, ceker atau sayap itu untuk sesaji. Nah, para leluhur termasuk Mbah Harjo yang sudah menjadi leluhur seperti itu toh. Akhirnya minta sesaji itu, akhirnya dikasih ayam hidup, dikasih 100 genggam dinyalakan. Ya ayamnya hidup-hidup dimakan, terus 100-nya menyala kayak obor ya dimakan. Ya makanya Suwono itu. Nah, setelah dikasih sesaji, tetap Mbah Harjo nggak mau keluar dalam raganya cucunya tersebut. Akhirnya Mbah Harjo minta ke sini ke ruangannya tersebut. Akhirnya ada berapa orang, lebih dari 5 orang yang menyaksikan Mbah Harjo masuk dalam tubuhnya cucunya itu. Akhirnya Mbah Harjo di situ ngomong, jadi ngomongnya nggak terhadap saya, ke orang-orang itu. Aku kan sudah bilang kalau aku minta dimakamkan di sini kan seperti itu. Aku pindahan ke sini, walaupun saya ini sudah raga saya sudah mati, roh saya masih ada ini, saya ngamuk mejanya gitu, biak keras-kerasnya gitu. Biak aku pindahan ke sini. Gitu. Aku ini masih hidup, aku masih ada, gitu kan? Karena orang-orang takut kan? Ya Mbah, Mbah, dipindah Mbah, gitu. Barulah Mbah Harjo keluar dari raganya cucunya tersebut, keluar gitu, keluar. Ya Suwono sadar, yaitu ya barusan makan 100 segenggam sama api sama ayam mentah ya muntah-muntah. Itu ceritanya seperti itu. Terus akhirnya saya bingung gimana nih caranya memindah makam ini, kan ada aturannya kan seperti itu. Saya bingung, nggak ada orang yang kesini. Pas sekitar 5 harinya atau 6 hari ada orang yang kesini ngomong gini, muridnya itu namanya Bu Koinah, dalam rumahnya Kediri. Lho sok bapak iki masa wis ora enak iki jasate utuh gitu toh. Nah, Mbah Harjo dulu juga pernah berkesan terhadap saya gitu. Orang hidup di dunia ini kalau kelakuannya baik, tidak selalu membuat dosa, itu kalau mati jasadnya itu di dalam kubur itu nggak bisa busuk. Mbah Harjo. Jadi saya ingat kata-kata Mbah Harjo setelah Toinah itu matur bilang begitu. Terus besoknya muridnya Mbah Harjo yang bernama Mbah Sunari tersebut kesini menemui saya membahas soal pemindahan tersebut. Nah, ini loh Mas Roso, ini pasnya memindah itu pas nafsunya, jadi pas 13 harinya gitu. Jadi ya saya bingung gimana, apa yang Mbah Harjo itu benar-benar tidak busuk di dalam kuburnya, jasadnya ini, yang itu tanda tanya. Tapi akhirnya saya percaya nanti walaupun Mbah Harjo itu busuk menjadi kayak apa ya, kayak endut itu ya, itu memang cikal bakal saya di situ. Yang penting saya bisa melaksanakan permintaan Mbah Harjo, menjalankan amanah. Akhirnya saya tetap bingung Mas, dalam hitungan 6 hari 7 hari itu bingung. Akhirnya ke 9 harinya ada muridnya Mbah Harjo kesini lagi, anak muda, sore-sore jam segini ini. Mas Roso, aku belum begitu kenal sama itu, masih pernah ketemu di sini 1 kali. Mas Roso, permintaannya Mbah Harjo terkabulkan. Wah, saya langsung, pikiran saya langsung cerah, langsung senang saya ini. Kamu sini, kamu ikut saya. Jadi saya diajak, anak itu ikut saya, dibawa ke Blitar Kota. Saya bingung, tapi sadar sampai mendekati Herlingga itu. Mas, saya ini mau dibawa kemana? Tak bawa ke rumah dinasnya Pak Kapolres. Itu tujuannya apa ya, saya nggak ngerti. Akhirnya sampailah ke rumah dinas Pak Kapolres. Waktu itu Pak Kapolresnya masih Bapak Anis dari Aceh. Akhirnya di situ ada orang buka bersama kan pas puasa. Nggak lama orang-orang yang berbuka puasa itu berjumlah sekitar 50 orang lebih itu suruh keluar.
akhirnya ditatakan meja dadakan yang lebarnya segini, panjangnya sekitar 10 meteran. Ya, di situ sekitar ada orang 15 orang yang duduk di tempat itu, termasuk saya, yang mengajak saya juga Pak Kapolres dan lainnya. Di situ saya dikasih hidangan minuman itu masing banyak, rokok juga banyak merek di depan saya itu. Mas Roso, tenang saja, nggak usah tegang, ayo dirokok, ayo diminum gitu. Saya nggak berani ngambil rokoknya, itu nggak berani minum juga nggak berani. Saya bingung ini ada apa, akhirnya kan saya bawa rokok Surya di kantong saya buatkan satu batang, saya isap, saya masukkan lagi. Saya bingung kan, nggak ngerti saya dibawa ke situ itu untuk diapakan dan gitu kan. Terus ada namanya duduk di sampingnya Pak Kapolres itu kalau nggak salah, ya orang penting di Blitar lah. Waktu itu masih mewakili Bapak apa namanya, wali kota, mewakili jabatan Bapak wali kota waktu itu. Saya ditanyain, Mas, nama Mbah Harjo itu berapa, bukan siapa gitu kan. Namanya 7 hari kelar begitu, siapa saja gitu kan gitu. Jadi 7 nama itu saya sebutkan semuanya. Ada Mbah Harjo Gendelut, ada Mbah Harjo Wagimin, ada Mbah Harjo Suwito, ada Mbah Bambang Gendolet, dan seterusnya. Tapi yang diulang saya ditanyain lagi yang Mbah Harjo Gendelut itu. Kenapa kok Mbah Harjo kok dinamakan Mbah Harjo Gendelut? Gini Pak, Mbah Harjo Gendelut itu sebetulnya waktu semasa itu zaman Belanda dan juga zaman Jepang, Mbah Harjo itu menjadi telik sandi atau intelijen yang menyamar sebagai seorang seniman yang sering berpentas wayang orang, lodrok, tayo, kuda lumping. Nah, Mbah Harjo itu orangnya lucu. Kalau pentas seni budaya itu bisa menghibur penonton. Nah, dia tuh sering membawa bontrot itu. Bontrotnya itu namanya utri. Utri dari telo itu. Itu namanya gentelut. Akhirnya karena Mbah Harjo itu tiap pentas seni membawa bekal makanan itu, dijulukilah Mbah Harjo Gentelut. Nah, seperti itu ceritanya. Nah, terus ini tentang saya, menurutkan tentang cerita saya dibawa ke rumah dinasnya Pak Kapolres. Akhirnya para pejabat tersebut, oh ya benar, kamu anaknya Mbah Harjo. Ini Mbah Harjo Gendelut ini permintaannya saya kabulkan. Itu aku ya bingung dikabulkan gimana maksudnya kan gitu toh. Terus saya dialihkan pertanyaan. Mas Roso, kamu sampai masih ingat apa enggak di saat Mbah Harjo itu tidurnya nyusup gitu, kayak burung gitu loh. Sampai masih ingat apa enggak Mbah Harjo di dalam hutan itu sering mengajar murid-muridnya. Sampai masih ingat apa enggak candi yang pertama kali ditemukan itu dikelilingi pakai kain beligu segitiga. Ingat Pak, tapi yang musuh itu loh, saya masih kecil Pak. Kalau murid-muridnya itu di dalam hutan, saya juga masih ingat Pak. Karena Mbah Harjo setiap ngasih suruh muridnya ngambil pisang di hutan, itu mesti ngomong sama ibu saya mendengar. Jadi bahwa di dalam hutan saya, karena Mbah Harjo itu ada muridnya. Ya. Nah itu saya mikir, orang-orang ini siapa kan? Gitu kan saya belum kenal orang-orang ini. Ternyata Mbah Harjo itu memang oleh dari dinas terkait kepolisian, tentara, itu Mbah Harjo sebetulnya walaupun tidak didata, Mbah Harjo itu dideteksi bahwa Mbah Harjo itu intelijen negara, seorang pejuang. Kenapa saya bilang begini? Karena Mbah Harjo mau dimakamkan di kampung itu, ada Bapak kepolisian dari Ganusari, juga dari Kapolres,
untuk memberi izin menghormati pakai senjata api. Tapi dengan kakak saya ditolak karena Mbah Harjo itu permintaannya memakai mercon. Nah, kebetulan kakak saya itu memang benar-benar nggak ngerti bahwa bapak saya itu seorang pejuang. Yang ngerti cuma diwarisi cuma saya. Jadi saudara-saudara saya banyak itu nggak ngerti kalau Mbah Harjo itu seorang pejuang. Kenapa saya kok diwarisi? Saya ngerti, saya itu mulai kecil selalu ikut Mbah Harjo karena Mbah Harjo yang kehidupannya berbeda dengan orang lainnya, sering di kampung jauh dari tetangga, kalau tidak di kampung di dalam hutan. Jadi saudara saya yang lain itu nggak bisa ikut dengan Mbah Harjo karena kehidupan kebiasaan Mbah Harjo itu. Yang bisa saya ini kan gitu kan, seperti itu ceritanya. Setelah itu dikabulkan untuk memindah jenazah dari Mbah Harjo. Itu seperti apa kronologi? Nah kan Pak Kapolres bilang ini dikabulkan mas permintaannya Mbah Harjo itu. Tapi ini sampai masih diuji. Ini negara-negara hukum. Sampai kudu lapor ke perhutani, ke desa. Kalau soal di kepolisian biar saya bantu. Ini saya di kantor desa agar dengan untuk meminta surat pengantar ke dinas perhutani untuk pemindahan Mbah Harjo. Jadi ya yang ngetik itu Bapak Joko Boyo, sekarang masih aktif juga nggak gimana. Gitu. Nggak mana bisa makam dipindah mas. Tapi tangannya sambil ngetik gini, saya pikir ya saya nggak dikasih surat itu. Tiba-tiba gini, ini sudah jadi, terus Pak tanda tangan Pak Kades ditanda tangan. Ke perhutani belum sampai masuk ke ruangan tamu itu sudah ada apa Mas Roto? Ini saya bawa ini mau Mbah Harjo. Oh Mbah Harjo sudah saya kabulkan di sana gitu. Itu akhirnya di hari H 13 harinya. Di 13 harinya baru dipindahin jenazah. Di 13 harinya begini mas. Malam di sini ada orang 25 orang yang untuk teman saya, besok saya punya kajian pemindahan itu ada yang bawa namanya mobil pickup gitu ya. Ya aku ya belum punya rencana atau punya pandangan apa yang membawa Mbah Harjo itu memindah bawa ke dalam hutan ini. Saya nggak kepikiran karena saking saya ya pikiran campur-campur kan gitu, bingung berduga juga bagaimana ini besok. Jadi ada mobil pickup satu ini Pak, saya minta maaf Pak, saya minta tolong Pak, saya sewa mobilnya Bapak besok buat membawa jenazah Mbah Harjo dari kampung ke dalam hutan. Nggak bisa mas, saya takut mas, nggak bisa. Terus nggak ketemu pikir mas, berarti besoknya saya gotong pakai saya ini, pikir saya begitu. Besoknya pagi saya ajak gali di sini orang-orang itu. Setelah selesai menggali, sebagian saya bawa ajak ke kampung, nggak ada yang mau. Yang ada itu cuma satu orang, takut semua. Akhirnya saya berangkat 2 orang ke kampung, cuma 2 orang saja bawa cangkul. Akhirnya di dalam pemakaman umum Desa Sukomoyo itu mobil sudah berderet itu polisi, bapak polisi, juga ambulan, juga bapak tentara, juga masyarakat memenuhi pemakaman tersebut. Saya ya juga heran siapa yang ngasih tahu gitu, nggak ngerti saya. Akhirnya saya masuk ke dalam pemakaman umumnya sudah banyak warga. Bapak polisi itu menanyain saya, sudah siap mas? Sudah pak. Saya mikirnya saya itu mau di borgol saya ini. Saya pikir tuh Bapak polisi itu memegang cangkul gini, oh berarti saya nggak di borgol ini. Terus saya memegang cangkul meneruskan Pak polisi tersebut. Saya nyangkut 3 kali atau 4 kali sudah diminta warga. Hitungan menit terbuka lah makam Mbah Harjo. Lalu saya turun dengan adik saya ini Utomo ini, dengan dibantu adik saya yang satunya lagi turun ke dalam makam untuk membuka kayunya, terus melihat jasad Mbah Harjo, kain kafannya masih bersih, jasadnya masih utuh. Terus lalu saya angkat, saya pindah ke sini cuma ambulan satu sama orang yang tadi pagi saya ajak ke makam satu yang ke sini. Dari makam itu
Saya nggak tahu di sini nanti yang makamkan ya saya lagi mikirnya seperti itu saya sendiri. Ternyata saya nyampe sini sudah penuh mobil dan banyak orang di sini. Sudah berganti orang, bukan orang yang di makam kampung sana. Ya nggak ngerti siapa yang ngasih kabar orang-orang tersebut. Seperti itu. Artinya di waktu pengangkatan jenazahnya Mbah Harjo untuk dipindah ke sini, jenazah Mbah Harjo yang sudah 13 hari di dalam makam itu masih utuh Kang. Iya, masih utuh. Masih utuh. Kafannya Iya, masih bersih, masih. Saya tuh sampai ini di luar pemikiran saya, walaupun Mbah Harjo pernah berpesan, muridnya juga memberitahu kalau Mbah Harjo di dalam kubur itu masih utuh. Saya itu sampai sempat 50% kepercayaan saya itu sampai saya bikin peti, saya kasih plastik polybag. Ternyata jasad Mbah Harjo itu masih utuh. Seperti itu. ya. Ya. Nggih. Terima kasih, sehat selalu Kang. Semoga bermanfaat atas Nggih. cerita ini. Nggih.